Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jumpa lagi bersama saya Rindu Putra dalam acara Smart Discuss Teh dan Ngopi Teman Anak Ngobrol Bintang. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah senior, juga bisa dikatakan abang, ayahanda kita, Bapak Armedi Tanjung. Terima kasih Pak telah hadir pada acara kali ini. Beliau merupakan salah satu aktivitas beliau yang saya tahu itu penulis, juga dosen ya Pak ya. Ya, bilang. Baik, mungkin biar lebih akrabnya, enaknya Pak Armedi ya Pak. Ya boleh. Pak Armedi. Segera lebih akrab. Boleh memperkenalkan diri kepada penonton kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Armedi Tanjung, sehari-hari berprofesi sebagai seorang jurnalis, wartawan, mengelola sebuah website, dan alhamdulillah sesuai dengan profesi wartawan itu sudah kompetisi di tingkat utama. Kemudian selain seorang jurnalis juga menulis buku, dan alhamdulillah sudah diberi kemampuan menulis lebih dari 20 buku. Ya, berbagai judul, baik buku tema sejarah, hukum, bahkan populer, juga yang budaya, biografi, ya. Dan itu sudah saya mulai tahun 1996. 1996. Ya, sebenarnya sudah sudah mulai. Dan memang berbagai pengalaman yang sudah saya terima, baik manisnya maupun pahitnya. Jadi yang jelas tekad untuk menulis itu sebetulnya memang karena ada institusi wartawan, kemudian ingin meningkat dalam sebuah karya. Dan dari buku itu memang saya berkenalan dengan banyak orang, banyak tokoh, dan dan juga dikenal orang dari karya-karya buku yang saya tulis. Terakhir saya menulis buku, sudah menulis di Kemdikbud dan menerbitkan buku karya almarhum Profesor Dr. Isti Kanjet, seorang sejarawan terkemuka di sebuah perguruan tinggi di Padang, ya. Alhamdulillah 5 jilid buku itu yang saya terbitkan. Itu buku terbaru yang saya kira itu ya kenal singkat soal kemampuan lain, soal pengalaman saya menulis. Baik, Pak Armedi, ya sama-sama kita tahu tadi kita sampaikan Bapak seorang penulis, ya juga seorang dosen, banyak karya yang telah dihasilkan. Ngomong-ngomong tentang dunia penulisan nih Pak, atau jurnalistik atau literasi, bagaimana pandangan seorang Bapak Armedi terhadap literasi Indonesia sekarang ini, khususnya literasi media? Ya. Saya kira memang soal literasi, kita bedakan dulu soal pertama, soal literasi media dan literasi bahan bacaan. Soal literasi bahan bacaan itu memang kita dari data-data yang kita peroleh itu memang memperhatikan, maksudnya itu literasi budaya tradisi membaca orang kita itu memang agak jauh rendah dibandingkan dengan beberapa negara maju lah. Tapi bukan tidak ada. Sekarang banyak juga tumbuh taman-taman bacaan yang dikelola oleh masyarakat. Saya kira itu memang wadah untuk bagaimana menumbuhkan minat
memang sekarang dengan dunia digital itu di satu sisi memudahkan sumber bahan bacaan, tapi di sisi lain itu juga membawa efek semakin buku semakin mendapat saingan. Tapi sebetulnya kalau dalam hal kegiatan literasi membaca itu memang lebih buku tetap menjadi prioritas. Kenapa? Di segi kenyamanan kita menikmati membaca buku itu berbeda dengan digital ya. Itu saja. Jadi sekarang dengan kemajuan teknologi ya, di satu sisi itu sebenarnya memudahkan orang mendapatkan bahan bacaan, juga memudahkan orang untuk membuat bahan bacaan. Jadi tujuannya menguntungkan lah. Tinggal lagi sejauh mana kita mungkin generasi muda terutama memanfaatkan literasi membaca ini, karena memang membaca sebuah buku dengan membaca sebuah pesan berita itu berbeda gitu. Kalau buku itu kan melalui proses yang panjang, proses saya itu dari penulis, lalu ada editing, lalu diterbitkan gitu kan. Bahkan kadang-kadang juga melalui penelitian yang butuh waktu yang lama ya. Berbeda dengan informasi yang sifatnya mungkin melalui media, apakah media online, apakah media berita atau media sosial, yang kadang-kadang itu memang ya tiba-tiba saja dan hampir semua orang bisa memberikan informasi di media sosial tersebut. Kira itu. Menarik tadi tentang literasi yang ada yang digital, ada yang konvensional, ada yang kertas. Kalau bagi saya pribadi nih Pak, itu lebih senang ke yang konvensional. Karena pertama fisik, kedua itu baunya itu. Karena bau buku baru itu enak gitu kan. Berbeda dengan digital ya. Karena di elektronik itu nggak dapat sensasi ya. Itu bau-bau seperti itu wujud nyatanya. Jadi ya kurang asik lah gitu rasanya. Nah lanjut Pak. Tadi kan menyinggung sedikit tentang media sosial. Nah hari ini media sosial ya khususnya di Indonesia. Di Indonesia mendapatkan dari Microsoft, ini penelitian dari Microsoft Pak. Bahwasanya netizen Indonesia itu paling yang tidak sopan. Dan itu sudah diakui oleh peneliti dari Microsoft. Kalau tanggapan Bapak gimana? Itu benar, itu bisa lihat itu kan. Mohon maaf lah, saya kadang-kadang terkaget-kaget ketika membaca grup WA atau di. Kenapa saya bilang terkaget-kaget? Karena bahasanya itu saya lihat, mohon maaf lah, itu tidak menunjukkan bahasa yang penuh, bukan penuh malah, yang punya kesantunan, kesopanan dalam keseharian. Nah, mohon maaf kalau kadang-kadang ujaran kebencian, padahal kadang-kadang kita belum pernah kenal dengan orangnya gitu. Kalau kita lihat perdebatan di medsos itu, nggak habis-habis ya. Nggak habis-habis, kemudian kadang-kala orang kita beri komentar terhadap sesuatu itu pernyataannya juga tidak pernah kenal gitu, tidak pernah tahu, tapi tapi ujaran kebenciannya luar biasa gitu. Jadi saya kira apakah itu kesannya karena tidak pernah berhadapan lalu dibangun narasi-narasi yang sebetulnya menurut saya itu ya mohon maaf lah di luar nalar sebuah tata krama kita berbahasa menurut saya gitu. Jadi mungkin itu juga bagian bagaimana kita mengedukasi masyarakat. Kita memang boleh saja berbeda gitu kan, karena memang pada hakikatnya kita ini kan berbeda, tapi perbedaan itu bukan menimbulkan kebencian lalu mengumbar kata-kata yang jauh dari tata krama gitu kan. Nah, itu saja. Dan itu sangat gampang saya kira, satu aja momen ya, isu dilontarkan, wah mungkin
sepertinya kita itu tidak terdepan dalam dunia maya. Dunia maya gitu kan. Wajar kalau semangat ada penelitian itu saya kira dapat kita terima ya kebenarannya. Gitu. Nah, yang kadang-kala mohon maaf lah kalau kita lihat dalam akunnya itu orangnya sepertinya orang berpendidikan gitu. Sepertinya orang pendidikan gitu kan. Nah, kemudian juga tingkat kejujuran orang berakun medsos itu kan juga saya kira perlu dipertanyakan. Gitu. Maksud saya itu kalau akunnya gambarnya yang gambarnya tanda itu menimbulkan keraguan. Maksud keraguan itu mungkin foto mereka, tidak foto yang jelas kan. Apalagi dipakai simbol-simbol yang bernuansa agama atau bernuansa etnis tertentu. Saya kira itu juga sudah menunjukkan cara berkomunikasi yang kurang pas. Banyak istilahnya mungkin ada perasaan di dunia nyata tidak lepas gitu kan, dilepaskan di dunia maya dengan akun-akun bodong atau akun-akun samaran gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi memang ya Microsoft memang membuktikan bahwasanya netizen Indonesia itu adalah yang paling tidak sopan. Ya sebetulnya memang sebilang tadi itu memang kalau memang apalagi Microsoft yang melakukan penelitian, kita aja secara awam ya seperti saya kata tadi terkaget, kemudian ada kesan seolah-olah apa yang ditulis itu lepas begitu saja. Padahal ya menurut saya itu kita pertanggungjawabkan ya, pertanggungjawabkan dunia akhirat. Kalau apalagi di digital itu kan, mohon maaf itu selagi walaupun kita tidak ada lagi barangkali masih bisa dibaca ya. Jadi saya kira itu memang perlu mengedukasi masyarakat kita, berhati-hatilah dengan dengan medsos, dengan ya. Kalau ada peribahasa harimaumu adalah mulutmu adalah harimaumu, maka bisa jadi ketikan jari kita itu jempol kita itu bisa jadi harimaumu jadinya gitu. Kenapa? Ya bisa jadi secara langsung mungkin belum ada tuntutan kepada kita, tapi nanti kan kita diminta pertanggungjawaban gitu. Saya kira kalau pemahaman itu perlu kita sadari ketika kita bermedsos, sehingga memang kita hati-hati dalam bermedsos. Jangan sampai jempol menjadi bumerang bagi kita sendiri. Ya, tanpa kita sadari kan. Boleh aja mungkin kita iseng-iseng awalnya kan, tapi mana tahu ada orang merasa tidak nyaman atau memang ternyata memberikan reaksi yang luar biasa. Padahal cuma lihat kasus-kasus yang muncul tuh kadang-kadang kan cuma iseng gitu ya, walaupun ada juga yang sengaja ya, tapi ada juga yang iseng. Kira. Ya ngomong-ngomong tadi juga tentang netizen Pak. Ya. Kalau dari kan kita banyak nih sekarang pun masih kayaknya kita atau warga Indonesia ini masih terpolarisasi oleh ya kilas politik yang lalu gitu ya. Jadi banyak yang beredar itu berita-berita yang aneh-aneh. Nah menurut Pak Armaidi gimana cara kita memilah hal-hal seperti itu? Ya saya kira memang ujung-ujungnya bagaimana kita literasi kita bermedia itu perlu kita tingkatkan. Nah literasi media itu ya artinya kecerdasan kita itu menerima informasi di media yang tanpa batas dan tanpa batas, kemudian tanpa ada yang memberikan pembatasan yang lebih jelas. Ya. Sebenarnya yang penting itu adalah bagaimana sikap kita membatasi diri. Membatasi diri maksudnya itu jangan semua informasi yang kita terima. Nah, kalau semua informasi itu akhirnya kita pusing sendiri. Lalu ketika kita menerima informasi itu ya kita harus cek dulu informasi itu dari siapa, kemudian isinya apa, kemudian apakah orang yang mengeluarkan informasi itu punya kewenangan atau tidak gitu kan. Nah, ini masakan orang yang mohon maaf misalnya yang hanya
mungkin tamat SD saja, tapi ngomongnya kayak profesor gitu, kan nggak wajar gitu. Nah kita harus paham juga. Lalu kalau ada informasi misalnya soal soal pemahaman atau ajaran agama gitu, masa orang yang memberikan pemahaman agama dia tidak pernah disekolahkan atau belajar di tempat sekolah agama gitu. Menurut saya itu juga perlu dikaji gitu kan. Jadi kalau kita menerima informasi itu jangan ditelan mentah-mentah, bahkan mungkin informasi ini informasi sampah gitu. Lalu mungkin harus kita perbandingkan kalau misalnya pernyataan si A gitu, mungkin tidak dipelihara oleh media tertentu, kan bisa saja kan. Kita coba cari perbandingan. Kalau misalnya tidak berkaitan langsung dengan kita, ya sudah abaikan, tidak perlu juga kita tanggapi. Jadi kadang-kadang kan sebetulnya informasi itu tidak ada kaitannya dengan kita, urusannya orang-orang, katakan orang-orang di atas lah gitu. Nah, itu belum tentu kebenarannya. Nah, kita juga ikut pusing bertengkar kan lucu itu. Gitu. Nah, kita yang heboh gitu, padahal tidak ada kaitannya sama sekali gitu kan. Nah, itu saya kira. Jadi memang literasi media itu memang perlu kita tingkatkan. Literasi media perlu ditingkatkan. Berarti kapasitas seseorang atau tiap-tiap pribadi orang harus ditingkatkan. Oh iya, kan untuk diri kita. Tidak bisa orang karena informasi itu sekarang kan berada di genggaman kita lewat yang kecil ini namanya. Nah, genggaman itu tidak ada orang bisa membatasi kita gitu. Mau apa sih informasi kita dapatkan dari sini, mau yang jelek, mau yang buruk, mau yang baik. Nah, kalau saya istilahnya mungkin dengan apa ini orang bisa masuk surga juga bisa masuk neraka gitu. Nah, tinggal kita kan mau masuk surga ini mau masuk neraka ya terserah gitu. Nggak ada orang tua kita aja yang bisa mencegah kita. Orang bilang udah anak kita nggak diberikan. Ya saat ini kita ada pilih kan, kalau dia sudah punya uang dia beli, gimana? Kalau tidak dia berikan ini minta ini. Saya kira tidak ada orang tua sekarang yang tidak memberikan ini pada anaknya, terutama anaknya sudah sekolah aja lah, tingkat SMP aja, mungkin saya kira sudah banyak orang tua memberikan Android. Itu kan berarti sudah memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih jalan mana, gitu kan? Saya kira itu. Berarti orang tua mempunyai tanggung jawab juga terhadap perkembangan apa yang dipegang sama anaknya sendiri. Iya pastilah, ya. Karena memang sebagai orang tua saya kira lagi wajib lah tanggung jawab terhadap anaknya kan. Nah barangkali memang di era sekarang itu bagaimana minimal mungkin mengontrol anak-anaknya supaya jangan memang sampai melayani untuk menikmati hal-hal yang tidak baik. Salah satu itu sebetulnya memang bagaimana kita memberikan bekal kepada anak itu soal agamanya. Kalau agamanya kuat, insya Allah itu anaknya tidak minimal minimal pentingnya tidak menyaksikan hal yang tidak baik dari media ini. Nah, tapi kalau mereka tidak dibekali, ya saya kira memang sedangkan dibekali kadang-kadang lewat juga gitu kan. Nah, apalagi kita tidak bekali. Bekal itu maksud saya bagaimana pendidikan agama kita berikan, apakah melalui pendidikan di MDA, TPA atau di pesantren gitu kan. Minimal itu anak-anak yang setingkat SMA ke bawah menurut saya itu nggak perlu diperkuat pemahaman keagamaan. Supaya bisa dia membentengi dirinya terhadap pengaruh-pengaruh melalui medsos ini. Kalau kita mencegah secara langsung, ya nggak bisa, karena mungkin 24 jam kita berhadapan mengawasi seorang anak, gitu kan. Pusing juga kita kan, nanti saya kira. Ya, dari tadi pembahasan kita sangat berbobot bersama Pak Arwaidi. Kebetulan di bulan Ramadan ini kita sebenarnya ini ya harus ada teh dan kopinya, cuman gimana ya, karena puasa ya Pak. Oh iya. Karena puasa. Tapi teh ada di sini saya nih. Iya ada di sini. Ada teh, ada kopi kan enak juga. Minimal kita bisa lihat gitu. Nanti kita buka bersama. Siap.
Baik, teman-teman sekalian, dari pemaparan diskusi tadi, literasi menjadi sangat penting bagi ya semua kalangan, semua kalangan, khususnya di Indonesia, lebih tepatnya di Pariaman itu sendiri. Mungkin ada beberapa tempat Ya betul. kita mengakhiri diskusi kita pada kali hari ini, Pak. Ya, saya kira statement saya itu memang bagaimana kita semakin cerdas media sosial, kemudian bagaimana kita memperbanyak wawasan kita melalui bahan bacaan gitu. Karena memang kalau bahan bacanya terbatas, wawasannya terbatas, maka kita mudah menyalahkan orang gitu. Padahal sebetulnya karena ketidaktahuan kita saja itu kita menyalahkan orang gitu. Nah, coba kalau kita punya wawasan, punya bahan bacaan, bahan perbandingan, maka saya sih kita tidak akan menyalahkan orang dengan mudah gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Yes. Dari pemaparan closing statement tadi, maka berakhirlah kegiatan diskusi kita pada hari ini dalam acara Smart Discuss, teh dan kopi, teman hangat ngobrol pintar, support by JP Bintang bersama Nusantara dan media partner Studio Zuban. Saya Rinus Putra, selaku host, mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.